Saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serami Topik. Seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Seram Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Seram Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Yarmen. Selamat pagi Nana. Bung Yarmen, dari kemarin memang banyak sekali informasi yang masuk ke meja redaksi dan hingga tadi malam bahkan. Dan 3 informasi yang kita angkat hari ini yang cukup menarik terkait dengan tabrakan di Nagan Raya, kemudian juga fun bike dan juga fun walk di Loksmawe, dan informasi terakhir terkait dengan aksi melawan kebijakan Trump. Saya ingin ke berita pertama, Bung. Ini berita duka juga terkait dengan tabrakan di Nagan Raya. Bagaimana informasi ini, Bung? Ya, kemarin itu pukul 9.30 WIB hari Minggu, satu keluarga bergerak dari arah Tapak Tuan menuju Melabuh, berboncengan naik sepeda motor, suami, istri, dan 2 anaknya, umur 4 tahun dan umur 2,5 tahun. Suaminya juga masih tergolong muda, umurnya 31 tahun. Mereka ini keempat-empatnya warga Nias, Sumatera Utara. Suaminya bekerja di Nagan Raya sebagai karyawan PT Pajar Baijuri, berarti bergerak di bidang sawit ya. Ya. Terus dalam perjalanan itu sepertinya dia ingin cepat, dia mendahului sebuah truk berisi barang. Ternyata waktu dia menikung dari arah kanan ke kiri, stang sepeda motornya itu menyentuh sisi kanan truk. Kemudian mereka terjatuh dan terjatuh ke bawah truk. Ban kiri dan ban belakang kiri itu yang menggilas 3 orang diantaranya. Si suami yang mengendara tadi, istrinya, terus 1 anaknya. 3-tiganya tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Hanya 1 yang umur 2,6 tahun yang selamat, hanya kaki kirinya yang lecet cedera gitu. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga kita ucapkan, dan juga kita juga ikut turut berduka untuk kejadian yang menimpa ini. Apa mungkin pesan yang ingin kita sampaikan melalui informasi yang kita turunkan di halaman pertama bahkan, Bu? Ya, karena memang 2 hari lalu kita baru mengalami kabar duka, yang 3 orang juga meninggal, tapi di Jawa Barat. Dan orang 3 itu adalah 1 istri Bupati istri Bupati PD, terus kemudian ajudan Bupati yang ada dalam mobil sang istri, dan kemudian juga asisten dari istrinya, Cut Rita Jahara namanya. Itu 3-tiganya meninggal, dan 2 hari ini Aceh khususnya PD itu diselimuti duka. Hanya selang 2 hari dari kejadian itu terjadi lagi 3 orang lagi meninggal. Oleh karenanya kita ingatkan betul bahwa perlu kehati-hatian di jalan raya, baik sesama pengendara mobil maupun sepeda motor, yang apalagi yang coba-coba menyalip kendaraan yang ada di depannya gitu. Di dalam keterangan polisi disebutkan juga bahwa dia baru saja menghindar dari sepeda motor yang berlawanan arah. Jadi dia otomatis tidak terlalu ke kanan ya. Kemudian ketika ngambil lagi ingin melewati truk tadi, dump truk, ternyata stang kirinya tersenggol sisi kanan dari truk sehingga terjatuh. Artinya ketika dia hitung mau menikung, dia nggak hitung kecepatan dia dan tidak hitung kecepatan truk gitu ya. Jarak juga. Akhirnya itu yang terjadi. Itu artinya perlu hati-hati sekali, apalagi kalau dilihat dari kapasitas sepeda motor itu sampai 4 orang kan sudah melebihi kapasitas kan. Ya risikonya seperti itu. Ya, dan kita juga nggak dapat gambaran apakah suami istri dan anak-anaknya juga pakai helm gitu kan. Ya paling tidak kan helm juga ikut membantu kalau terjadi benturan. Tapi ya namanya juga udah takdir. Ya itulah yang kemudian kita angkat berita sebagai pesan moral kepada pengendara sepeda motor ataupun mobil untuk hati-hati. Ya terpaksa dalam insiden ini karena berakibat fatal, ada 3 orang yang meninggal. Sopir yang mungkin tadi nggak salah apa-apa sekarang terpaksa ditahan dulu sementara kan untuk penyelidikan lebih lanjut. Itu dia. Ya lagi-lagi safety come first ya Bung ya. Apapun yang terjadi, keselamatan itu adalah yang paling utama. Dan kita lanjut ke informasi kedua Bung, terkait dengan fun bike dan juga fun walk di Loksmawe. Ini juga dalam rangka ulang tahun Loksmawe yang ke-16. Iya, minggu kemarin tepat
bertepatan dengan hari ulang tahun ke-16 kota Loks Mawé. Sebelumnya Loks Mawé itu kan ibu kota dari Aceh Utara, Kabupaten Aceh Utara, terus kemudian dimekarkan dia menjadi kota, ternyata itu terjadi 16 tahun yang lalu. Jadi kemarin adalah peringatan itu dan digabungkan, digandeng dengan ulang tahun atau Dies Natalis yang ke-30 Politeknik Negeri Loks Mawé. Di sana kan ada PNL namanya, Politeknik Negeri Loks Mawé, sudah lebih tua dari kota itu. Dan itulah yang kemarin digabung antara peringatan HUT Pemko, Dies Natalis Politeknik Negeri Loks Mawé, bermitra dengan seperti biasa dengan Harian Serambi Indonesia, karena kita juga ada divisi EO untuk urusan funback dan funwall seperti ini. Dan cukup meriah, sampai 11.000 orang lebih memadati jalan-jalan protokol di kota Loks Mawé. Startnya dimulai di lapangan Hira dan kemudian beberapa menit kemudian juga kembali ke lapangan Hira. Sesi yang paling ditunggu-tunggu adalah sesi pembagian hadiah dengan cara tarik undian. Dan yang menakjubkan adalah yang mendapat sepeda motor itu buruh kilang padi gitu. Dia sendiri selama ini nggak punya sepeda motor, sering numpang bonceng sama temannya atau naik angkutan kota, tapi sekarang dia alhamdulillah sudah memiliki sepeda motor. Bisa dibilang tepat sasaran ya, Bung. Dan ini juga tentunya untuk memacu lagi masyarakat Loks Mawé untuk terus hidup sehat dengan funwalk dan juga funbike ya, Bung ya. Jalan santai atau sepeda santai, oke. Iya. Dan informasi terakhir, Bung, yang ini juga cukup menarik perhatian masyarakat Aceh terkait dengan kebijakan Trump dan banyak sekali aksi yang dilakukan di Aceh sendiri, seperti apa, Bung? Ya, udah 3 hari ini Serambi nggak putus-putus memberitakan aksi-aksi protes. Ada yang puncaknya kemarin cukup ramai pada hari Jumat ya. Biasa kalau dari Jumat itu orang Islam kan berkumpul, jemaah berkumpul, jadi mudah mengorganisirnya. Kalau hari Minggu ini aksinya nggak sebanyak Jumat, tetapi tetap ada terpencar di beberapa daerah. Yang mereka suarakan tetap saja mengutuk atau mengecam tindakan Trump. Ada yang menyatakan ini adalah bagian penindasan, ada yang bilang penjajahan era baru dengan cara menetapkan kota orang sebagai ibu kota dari Israel gitu, pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, kita juga rangkai dengan unjuk rasa yang ada di tanah air. Salah satunya tadi di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, mereka atas nama masyarakat Mataram melakukan protes terhadap tindakan itu, dan lagi-lagi mereka menganggap ini ancaman bagi keamanan dunia karena masyarakat dunia pasti akan bereaksi. Terus kemudian ada beberapa negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang menyatakan kecamannya dan minta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil sikap terhadap keputusan Trump yang seperti itu. Demikian. Ya, tentunya juga isu lokal, nasional juga internasional kita turunkan setiap harinya di Serambi Indonesia, dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi Anda dengan membaca Harian Serambi Indonesia setiap hari dan juga secara online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bu Yarman untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.